Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 137 Memori Retentif. Karena perubahan di lembah segudang racun ini, Yunran dan yang lainnya hanya bisa kembali ke kota Kekaisaran Benua Timur. Sepanjang perjalanan, Huo Chanyi secara bertahap menemukan beberapa hal. Ternyata Yunran dan Raja Hantu belum menikah, dan kedua anaknya hanya kecelakaan. Saat mereka berdua mengobrol, mereka membicarakan tentang buku dengan nama yang agak kekanak-kanakan. Huo Chanyi menggaruk kepalanya karena malu. Yunran, akulah yang kamu cari di lembah segudang racun. Saya menulis buku itu. Yunran tidak menyangka semuanya akan terjadi secara kebetulan. Senior, yang dia cari bukanlah senior, tapi wanita muda di depannya. Kamu suka racun. Huo Chanyi mengangguk dengan lembut. Ayahku bilang aku berbakat dalam bidang racun, tapi semua orang membenci racun. Ayahku berkata bahwa gadis muda tidak bisa menikah jika mereka bermain-main dengan racun, jadi dia tidak mengizinkanku bermain-main dengan racun. Namun, Yunran berkata, menurutku racun sama dengan senjata seperti pedang dan pedang, serta teknik dan susunan budidaya pedang. Itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Bukan racun yang membuat orang takut, tapi orang jahat yang menggunakan racun untuk menyakiti orang lain. Huo Chanyi tercengang. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Dia memikirkan tentang apa yang dia dengar selama bertahun-tahun. Lembah racun segudang penuh dengan orang-orang beracun. Meracuni orang adalah metode yang paling tercela. Selain bermain-main dengan racun, apalagi yang dimiliki lembah segudang racun. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan meracuni orang lain. Lembah segudang racun memang lembah segudang racun. Tapi sekarang, Yunran telah memberitahunya bahwa racun itu sama dengan teknik budidaya pedang dan pedang. Apa menurutmu bermain racun itu tidak menakutkan? Namun justru karena lembah segudang racun kami pandai menggunakan racun sehingga kami dibenci dan tidak disukai oleh dunia. Mereka semua mengatakan bahwa kita mengambil jalan yang bengkok. Mereka yang bermain-main dengan racun semuanya adalah metode yang tercela. Yunran sedikit mengangkat bibirnya. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Di satu sisi ada orang jahat yang melukai orang dengan pedang, dan di sisi lain ada orang baik yang menggunakan racun untuk melindungi masyarakat. Mana yang benar? Yang mana yang salah? Huo Chanyi tiba-tiba tercerahkan, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Saya mengerti. Selama saya tidak meracuni orang yang tidak bersalah, saya memiliki hati nurani yang bersih. Yunran merasa telah menemukan master yang siap pakai untuk Bun. Huo Chanyi mengeluarkan beberapa buku dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada Bun agar dia bisa membacanya terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan berbagai racun untuk meletakkan fondasinya. Tak disangka, Bun datang mencarinya kurang dari 4 jam dan mengatakan bahwa ia sudah selesai membaca beberapa buku. Huo Chanyi tidak percaya. Apakah kamu yakin sudah membaca semuanya? Bagaimana Anda membacanya? Sangat cepat. Bun memberinya demonstrasi langsung. Saya selesai membacanya halaman demi halaman. Huo Chanyi merasa dia tidak membaca sama sekali, tapi menghitung halaman. Dia mengira anak itu masih terlalu kecil dan suka bermain. Dia tidak bisa membaca buku itu sama sekali, jadi dia menghitung halaman yang harus dimainkan. Jika Anda tidak ingin membacanya, jangan. Aku bisa memberitahumu secara perlahan. Huo Chanyi merasa buku-buku ini mungkin terlalu sulit untuk anak berusia 3,5 tahun. Tak disangka, setelah Bun menutup bukunya, ia mengulangi isi beberapa halaman pertama kata demi kata. Saudari Huo, aku benar-benar sudah selesai. Huo Chanyi sangat terkejut. Dia bergegas ke depan Yunran dan tampak seperti dia meragukan hidupnya. Bunmu sedang membaca buku. Yunran menguap ringan. Apa maksudmu Bun membaca lebih cepat? Yah, dia membaca lebih cepat. Huo Chanyi menjawab, apakah itu hanya tentang menjadi cepat? Dia memiliki ingatan fotografis. Bab 138 Apa yang terjadi di kota Kekaisaran. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Bun telah selesai membaca semua buku di penyimpanan Huo Chanyi. Huo Chanyi akan menjelaskan kepadanya apa yang tidak dia mengerti. Setelah kembali ke kediaman pangeran, Pak kecil itu mengikuti Huo Chanyi dan mulai membuat bubuk racun. Dengan seorang profesional seperti Huo Chanyi yang mengawasinya, Yunran tidak perlu khawatir.
Setelah Mo Beiyuan kembali ke mansion, dia menghilang selama beberapa hari. Yunran menduga dia sedang sibuk menangani masalah para penggarap iblis. Yunran tidak tertarik dengan cara Mo Beiyuan menghadapi para penggarap iblis, tapi Huo Chanyi masih bertanya pada Thunderbolt. Apa yang sedang disibukkan tuanmu akhir-akhir ini? Apakah ada kemajuan dalam masalah para penggarap setan? Bisakah Anda mengetahui kelompok orang mana yang membantai lembah segudang racun? Penggarap setan juga dibagi menjadi beberapa faksi, sama seperti berbagai sekte besar. Setiap faksi memiliki pemimpin dan teknik budidayanya sendiri, serta sarangnya sendiri. Antar faksi, mereka juga ingin bersaing untuk memperebutkan siapa yang terkuat di jalur iblis. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, para penggarap iblis tidak damai. Di satu sisi, mereka harus menghindari kejaran sekte ortodoks, namun di sisi lain, mereka harus bertarung sampai mati di antara mereka sendiri. Ekspresi Thunderbolt tidak terlihat terlalu bagus. Saat dia menatapnya, matanya juga menghindari matanya. Yunran hanya menatapnya dan tahu ada yang tidak beres. Katakan padaku, ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada Mo Beiyuan? Halilintar mengepalkan tangannya. Setelah pergumulan panjang di dalam hatinya, dia akhirnya berkata, Nona Yun, tahukah Anda bahwa kota kekaisaran akhir-akhir ini tidak damai? Yunran menggelengkan kepalanya. Dia telah tinggal di Yuan Mansion sejak dia kembali dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ini tidak damai. Apa yang terjadi di kota kekaisaran? Thunderbolt berkata dengan cemas, ada para penggarap iblis yang menyebabkan masalah di kota kekaisaran dan banyak orang meninggal secara tragis. Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi mereka mengatakan. Katakan apa? Melihat dia hendak mengatakan sesuatu, Yunran mengerutkan kening dengan tidak senang dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah penggarap iblis itu. Kultivasi Anda tiba-tiba meningkat secara eksponensial dan Anda mengambil akar spiritual tingkat surga dari putri tertua keluarga Yun. Itu semua karena kamu adalah seorang kultivator iblis. Yunran tidak menyangka kesalahan akan ditimpakan padanya. Thunderbolt menghela nafas berat dan melanjutkan, orang yang meninggal secara tragis adalah putra dari istri pertama sang jenderal. Dia menyebabkan keributan, dia pergi ke depan kaisar yang malang itu dan bersikeras bahwa pembunuhnya adalah kamu. Yang Mulia mengirim beberapa gelombang orang ke sana, tetapi mereka semua dihadang oleh guru. Sekarang, semua orang mengatakan bahwa guru telah disihir oleh seorang penggarap setan seperti Anda dan bahkan tidak peduli pada Yang Mulia. Mereka bahkan mengatakan bahwa kedua tuan kecil itu juga adalah pembudidaya setan kecil. Di usia yang begitu muda, mereka sudah tahu cara merebut kultivasi orang lain. Karena ini menyangkut kepolosan Anda dan kedua tuan muda, guru belum tidur selama beberapa hari. Hari-hari ini, dia secara pribadi mencari penggarap iblis yang melakukan kejahatan di kota kekaisaran. Yunran baru menyadari bahwa dia telah salah memahami Mo Beiyuan setelah mendengar kata-kata Thunderbolt. Dia tidak ingin menjebaknya dan anak-anaknya di rumah Yuan. Sebaliknya, dia ingin melindungi mereka dari rumor di luar. Dia melindungi mereka dari badai di luar, tapi dia tidak menjelaskan sepatah kata pun dan membiarkan dia salah paham. Di mana dia? Di mana tuanmu sekarang? Bawa aku menemuinya. Karena masalah ini melibatkan dia dan kedua anaknya, Yunran tentu saja tidak bisa menghindarinya dan membiarkan Mo Beiyuan menanganinya sendiri. Bab 139 Betapa dia seorang penggarap setan kecil. Mo Beiyuan tidak ada di kediamannya. Mereka baru saja menerima kabar tentang ditemukannya jejak seorang tersangka penggarap setan di hutan dekat pinggiran kota. Saat ini, mereka secara pribadi membawa orang untuk memeriksa situasi. Di hutan di luar ibu kota. Bawa aku ke sana untuk melihatnya sekarang. Saat Yunran berbicara, dia mengambil Little Sweetie Cake, yang sedang mengejar binatang suci di halaman dan memanggil Bun, yang sedang asyik bermain-main dengan racun. Ibu, kita akan pergi kemana? Bola merah muda kecil di lengannya mengikat rambutnya menjadi dua sanggul. Roti tersebut diikat dengan pita merah muda yang dihiasi mutiara bulat. Saat Pak kecil itu memiringkan kepalanya, pita mutiara merah mudanya ikut bergoyang. Ditambah dengan mata hitamnya yang besar, dia sangat manis. Untuk bertemu ayahmu. Yunran membungkusnya dengan jubah kecil, takut angin akan terlalu kencang saat dia menunggangi binatang iblis terbang itu nanti. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menemui ayahnya, mata besar seperti anggur hitam dari Pak kecil itu berbinar.
Mau menemui ayah. Itu hebat. Sweetie Cake sudah lama merindukan ayah. Para penjaga rahasia sudah mengenakan jubah kecil itu untuk Bun. Yunran membawanya dan melompat ke punggung binatang iblis terbang itu. Kedua pak kecil itu duduk dengan patuh di depannya, seperti dua anak kecil abadi yang turun ke dunia fana dengan menunggangi binatang abadi. Di pinggiran kota kekaisaran, Mo Beiyuan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh penggarap iblis dan tiba di sebuah gua. Setelah memasuki gua, dia tidak menemukan jejak pembudidaya setan. Sebaliknya, dia menemukan beberapa mayat yang budidayanya diserap oleh seorang penggarap iblis dan telah menjadi mayat kering. Tuan, dia melarikan diri lagi. Para penjaga rahasia telah melacak mereka selama beberapa hari. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka hanya akan menemukan beberapa mayat yang layu ini. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Dia tidak berbicara dan hanya memandangi mayat-mayat itu dengan acuh tak acuh. Penampilan dari beberapa mayat kering tidak dapat dilihat, tetapi dari pakaian mereka, mereka pasti adalah tuan muda yang kaya dan mulia. Ditambah dengan rumor buruk baru-baru ini tentang Yunran, mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Untungnya, wanita itu telah tinggal di rumah Yuan dan tidak mendengar rumor buruk itu. Tanpa diduga, begitu dia meninggalkan gua, dia melihat Yunran dan dua orang paket kecil itu. Ayah. Ketika Little Sweetie Cake melihat ayahnya, yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya, dia berlari dengan kaki pendeknya. Mo Beiyuan kembali sadar dan berjongkok, membiarkan pak kecil itu bergegas ke pelukannya. Tangan lembut pak kecil itu menarik lehernya dan mengusap dadanya. Ayah, Sweetie Cake sangat merindukanmu. Mo Beiyuan mengambil paket kecil itu dan permusuhan di matanya dengan cepat menghilang. Dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan anjing-anjing di luar itu. Apakah mereka buta? Bagaimana pak kecilnya yang lembut terlihat seperti seorang penggarap setan kecil. Bun memegang tangan ibunya. Ekspresinya keren saat dia melihat ke arah Mo Beiyuan dengan mata hitam besarnya. Dia masih kecil, jadi dia tidak membutuhkan ayahnya untuk menggendongnya. Mengapa kamu di sini? Mo Beiyuan mengambil paket kecil itu dan berjalan ke arah Yunran. Matanya sedikit menggelap. Kota kekaisaran akhir-akhir ini tidak damai. Ada para penggarap setan di sekitar. Lebih baik jika kamu tidak meninggalkan mansion tanpa alasan. Yunran mengangkat alisnya sedikit dan menatapnya dengan mata berair. Mo Beiyuan, aku keluar untuk sesuatu. Jika ada sesuatu, suruh Thunderbolt melakukannya. Mo Beiyuan meninggalkan Thunderbolt di mansion untuk melindungi dia dan kedua anaknya. Bab 140 Ibu Kota Femme Fatale. Yunran tersenyum dan menatapnya dengan lesu. Tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa gunanya mencarinya? Kamu mencariku. Apa masalahnya? Apakah Sweetie Cake merasa tidak enak badan lagi? Mo Beiyuan merasa bahwa selain masalah kedua gadis kecil itu, dia seharusnya tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan dengannya. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melihat ke arah pak kecil di pelukannya. Kue manis, apakah perutmu sakit lagi? Pak kecil itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara manis, Ayah, perut Sweetie Cake tidak sakit. Perut Sweetie Cake keroncongan. Dikatakan bahwa ia ingin makan manisan Houghton. Yunran telah melarang gadis itu makan makanan manis beberapa hari terakhir ini, karena dia takut giginya akan membusuk. Tidak mudah bagi gadis itu untuk bertemu ayahnya, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Untuk memudahkan membujuk si paket kecil, Mo Beiyuan menyimpan manisan buah-buahan di ring penyimpanannya. Dia mengeluarkan 2 batang manisan buah-buahan dan menyerahkan satu kepada masing-masing 2 bungkus kecil itu. Pak kecil itu menjilat manisan Houghton sambil mengayunkan kepala kecilnya dalam pelukan hangat ayahnya. Sangat nyaman. Melihat dia mendambakannya selama beberapa hari, Yunran membiarkannya. Kalau sudah selesai makan nanti harus menggunakan air hangat untuk membersihkan mulut. Kalau tidak, kamu akan menangis jika ada serangga kecil di gigimu. Sweetie Cake tidak takut pada serangga kecil. Aku akan membiarkan ayah menghajar mereka. Gadis kecil itu tidak seperti anak-anak lain yang takut jika disebut serangga. Dia sebenarnya mengepalkan tangan kecilnya dan ingin agar ayahnya menghajar serangga-serangga itu. Yunran mencubit hidung kecilnya. Jika saatnya tiba, serangga kecil itu akan bersembunyi di gigimu. Bahkan ayahmu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pak kecil ini sombong karena tidak pernah sakit gigi. Setelah diganggu oleh pak kecil itu,
Yunran hampir lupa kenapa dia ada di sana. Mo Beiyuan, apakah kamu sudah menemukan para penggarap iblis itu? Apakah kamu menemukan sesuatu di gua ini? Mata Mo Beiyuan menyipit. Kamu tahu tentang para penggarap iblis. Apakah Thunderbolt memberitahumu? Setelah mengatakan itu, mata dinginnya menatap ke arah Thunderbolt, yang bersembunyi di balik binatang iblis terbang dan berpura-pura membelai bulunya. Kesini, apakah kamu ingin aku mengundangmu kemari? Thunderbolt menggosok kepalanya dan berlari. Hehehe, guru, apa yang bisa saya bantu? Yunran mengangkat matanya yang jernih dan berbicara mewakili Thunderbolt. Dia tidak salah dalam hal ini. Karena Anda memintanya untuk mendengarkan perintah saya, dia tidak boleh menyembunyikan apapun dari saya ketika saya memintanya. Setelah mendengar kata-katanya, Mo Beiyuan tidak bisa lagi menghukum Thunderbolt. Jadi, apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Yunran mengerucutkan bibir merah mudanya dengan acuh tak acuh dan memberitahunya beberapa rumor yang dia dengar dari Thunderbolt. Jadi, apakah ini dilakukan oleh Mo Jinyu atau keluarga Yun? Satu-satunya orang yang sangat membencinya dan ingin merusak reputasinya mungkin adalah Mo Jinyu dan keluarga Yun. Tidak, sepertinya ada satu sama lain. Dia hampir lupa. Juga, kita harus menyelidiki Sekte Lingsu. Tentu saja, Mo Beiyuan tahu bahwa seseorang sedang mengincarnya, jadi dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki Mo Jinyu dan Yun Ziyuan. Adapun Sekte Lingsu, dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Lingsu? Mengapa? Beri aku alasannya. Yunran sedikit mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum lembut padanya. Di bawah alis hitamnya yang ramping ada sepasang mata yang menawan. Wajahnya sangat cantik, mengingatkan Mo Beiyuan akan rumor bahwa dia telah menyihirnya dengan kecantikannya. Wanita ini memang punya kualifikasi untuk menjadi femme fatale. Bab 141 tentu, aku berjanji padamu. Alasan, ini sangat sederhana. Saat itu, saya menamparkan wajah Sekte Lingsu di depan banyak orang di pertemuan sekte. Untuk sekte besar yang terlihat bagus di permukaan, mereka mungkin paling peduli dengan reputasi mereka. Namun, keterampilan mereka lebih rendah, dan mereka tidak bisa secara terbuka menyelesaikan masalah dengan saya, jadi mereka hanya bisa diam-diam menggunakan beberapa metode. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Lingsu bisa menerima ini begitu saja. Yunran hanya terlihat tidak berbahaya dan cuek. Faktanya, dia cukup teliti tentang sifat manusia. Tentu saja ada kemungkinan lain. Benar-benar ada seorang penggarap iblis yang menyebabkan masalah di kota kekaisaran. Namun, orang-orang yang menyebarkan rumor bahwa saya adalah seorang penggarap setan tidak bersekongkol dengan penggarap setan yang menyebabkan masalah. Mereka hanya ingin menggunakan masalah ini untuk menghancurkanku dan mengincarmu. Skema yang bagus. Kepribadiannya riang dan tidak terkendali, dan dia tidak peduli dengan pendapat duniawi. Namun, bukan berarti dia bersedia disalahkan. Yang terpenting, kelompok orang itu bahkan telah bersekongkol melawan kedua anaknya, dan ini membuat Yunran sangat tidak bahagia. Saya mendengar bahwa Kaisar ingin menangkap saya, tetapi Anda menghentikannya. Mo Beiyuan menatapnya dengan dingin, aura dinginnya alami. Kamu tidak perlu peduli. Selama aku belum mati, tidak ada yang bisa menyentuh kalian bertiga. Dia akan memastikan keselamatan orang-orang yang ingin dia lindungi dengan nyawanya. Apa perintah Kaisar? Yunran tahu bahwa dia ingin melindunginya, tetapi apakah baik baginya memprovokasi Kaisar secara terbuka? Mo Beiyuan, jika aku tidak pergi, itu akan membuktikan kesalahanku. Kamu tidak memikirkan hal ini, kan? Dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak takut diselidiki. Namun, sekarang Mo Beiyuan telah memblokir anak buah Kaisar untuknya beberapa kali, itu jelas akan mempercepat berkembangnya rumor tersebut. Opini publik akan semakin merugikannya. Tentu saja, Mo Beiyuan tahu bahwa saat ini, dia hanya bisa membersihkan namanya dengan cepat melalui konfrontasi. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak menyukai Kaisar. Sebelumnya, ketika Kaisar berada di Istana Yuan, dia menunjukkan rasa jijik yang sangat jelas. Itu sebabnya dia memblokir panggilan Kaisar untuknya beberapa kali. Saya pikir Anda tidak suka melihat Kaisar. Yunran sedikit terkejut dan hatinya bergetar. Jelas, dia tidak menyangka dia akan memberikan jawaban seperti itu. Jadi, apakah dia membuat segalanya jadi rumit hanya karena dia tidak suka bertemu Kaisar?
Yunran mengangkat tangannya untuk menutup telinga anak laki-laki itu sebelum berdeham. Aku tidak menyukainya karena dia menatapku dengan sikap bejat seorang lelaki tua. Namun ini adalah dua hal yang berbeda. Sekarang, saya harus menghadapinya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dia tidak terlalu mudah tersinggung. Hanya saja dia tidak menyukainya. Bukannya dia akan kehilangan sepotong daging hanya dalam beberapa pandangan. Ikut denganku. Jika saatnya tiba, bisakah kamu menghalangi pandangannya untukku? Sama seperti hari itu. Dia hanya perlu menghadap punggungnya. Dia tidak percaya bahwa Kaisar akan begitu tidak tahu malu dengan berjalan mengelilingi Mobe Yuan dan menatapnya di depan begitu banyak menteri. Itu benar-benar akan menjadikannya seorang Kaisar yang malang. Sungguh tidak tahu malu. Mobe Yuan tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Dia berhenti sejenak sebelum mengangguk. Tentu, aku berjanji padamu. Kalau begitu ayo masuk istana sekarang. Yunran merasa lebih baik menyelesaikan masalah ini secepatnya daripada terlambat. Sejak kejadian ini terjadi, Thunderbolt telah membujuk tuannya untuk mengizinkan Nona Yun memasuki istana untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bagaimanapun, dia tidak bersalah dan tidak akan kehilangan sedikit pun dagingnya. Namun, ekspresi tuannya saat itu jelek dan kata-katanya tegas. Bab 142 Kocokan Ekor Kuda. Seolah-olah dia akan marah pada siapapun yang menyebutkan membiarkan Nona Yun memasuki istana lagi. Tak disangka, Nona Yun berhasil meyakinkan tuannya yang memiliki sikap tegas hanya dengan beberapa patah kata. Kedua anak itu harus berada di bawah hidung Yunran. Selain itu, ada seorang penggarap iblis yang menyebabkan masalah di kota kekaisaran. Oleh karena itu, keduanya memasuki istana bersama Bun dan Sweetie Cake. Ini adalah pertama kalinya kedua pak kecil itu memasuki istana. Bun merasa ini hanya beberapa rumah besar saja. Tidak banyak kesenangan di sini. Namun, Sweetie Cake masih dalam tahap rasa ingin tahu tentang lingkungan asing. Dia melebarkan matanya di pelukan Mobe Yuan dan melihat sekeliling. Leher kecilnya berputar-putar dan dia tidak pernah diam. Ayah, ada bunga-bunga indah di sana. Ayah, ada ikan di sana. Ikan besar. Ayah, kenapa paman bertopi hijau itu memegang ekor kuda? Ekor kuda. Mobe Yuan memandang Chang Gui, Kasim nomor 1 di samping kaisar. Tatapannya tertuju pada kocokan ekor kuda di tangannya dan dia menjawab, ini untuk mengusir lalat. Kesadaran muncul di benak gadis itu. Dia memiliki ekspresi yang mengatakan, jadi begitu. Kalau begitu paman ini pasti tidak suka mandi. Hanya orang yang tidak mandi dan berbau busuk yang akan diterbangkan lalat di sekitarnya. Kasim Changgui berpikir, siapa yang tidak suka mandi? Anak ini masih kecil, tapi dia sangat pandai membuat marah orang. Jika bukan karena ayahnya adalah Mobe Yuan, saya akan menamparnya dan membuatnya menangis. Di permukaan, dia berkata, Raja Yuan ada di sini. Yang mulia sedang menunggu di aula utama. Oh, kedua tuan muda itu juga ada di sini. Saya sudah lama tidak bertemu dengan dua tuan muda itu. Kedua tuan muda itu menjadi semakin manis. Yunran melirik ke arah Kasim yang berbicara omong kosong. Dia mengikuti Mobe Yuan ke aula. Dia hanya melirik sosok kuning cerah yang duduk di aula sebelum dia dihadang oleh punggung lurus itu. Yunran jauh lebih kecil darinya, jadi dia memblokirnya sepenuhnya. Kaisar tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas di depan banyak orang. Dia hanya bisa menatap bagian rok Yunran dan merasakan gatal di hatinya. Sebelum dia bisa melihat wajah wanita itu, dia dihadang oleh Mobe Yuan. Saudaraku, kamu akhirnya bersedia membawanya ke sini. Saya pikir Anda benar-benar berkepala dingin dan ingin melakukan sesuatu yang bodoh. Karena kamu membawanya ke sini, biarkan pengawal penunggang pedang menyelidikinya dengan benar. Penjaga, bawa pergi putri kedua dari keluarga Yun. Saya ingin menginterogasinya dengan benar nanti. Kaisar Modonglin mengira Mobe Yuan tidak dapat menahan tekanan dari pihaknya. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi dan mengirim wanitanya ke sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin di dalam hatinya. Lalu bagaimana jika Raja Yuan ditakuti oleh masyarakat 5 negara? Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa melanggar perintahnya sebagai kaisar. Dia dengan patuh akan menyerahkan wanitanya kepadanya dengan kedua tangan untuk dia mainkan. Modonglin sudah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena wanita ini telah jatuh ke tangannya, takdirlah yang memungkinkan dia mendapatkan wanita ini. Bukan dia,
Mo Donglin, yang ingin merebut wanita adik laki-lakinya. Apakah wanita ini adalah seorang penggarap setan atau bukan, dia hanya bisa menjadi seorang penggarap setan. Saat itu, dia akan meminta seseorang untuk menggantikannya dengan mayat. Dia akan memberi tahu publik bahwa dia telah menghukum penggarap iblis itu dengan membakarnya untuk memberi mereka penjelasan. Adapun wanita ini, dia akan bersembunyi di harem. Dia perlahan akan memanjakannya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang penggarap setan? Mungkin perasaannya akan berbeda. Bab 143 Bencana. Komandan pengawal pedang kekaisaran menerima perintah dari kaisar dan memimpin beberapa pengawal pedang kekaisaran ke aula dengan agresif. Saat mereka hendak bergerak untuk menangkapnya, mereka mendengar suara dingin Mo Beiyuan dengan aura yang mendominasi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh bangsaku. Sekelompok penjaga pedang tercengang oleh aura dingin Mo Beiyuan. Kaki mereka berhenti dan mereka tidak berani maju dengan gegabah. Saudaraku, apa maksudnya ini? Anda mengirimnya ke istana. Saya pikir Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Mo Donglin sangat malu dan berkata dengan marah. Mo Beiyuan semakin meremehkannya. Dalam beberapa tahun, dia mungkin ingin merebut tahta. Mo Beiyuan tidak bergerak. Kilatan dingin muncul di matanya, dan suaranya yang dingin sedingin air musim dingin. Biarkan yang mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator iblis mengambil buktinya sekarang. Jika tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dia adalah seorang penggarap setan, umumkan kepada dunia dan buktikan dia tidak bersalah. Mo Donglin tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tapi dia benar-benar melihat niat membunuh di mata Mo Beiyuan. Itu adalah niat membunuh yang kuat dan tidak dapat disembunyikan. Bukti apa yang kamu butuhkan? Sikap sembarangan Anda dalam melindunginya sekarang sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Anda telah tersihir olehnya. Kamu bahkan tidak peduli dengan hukum di benua timur. Yun Ran tetap diam karena ingin mengamati sikap kaisar terlebih dahulu. Sekarang, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Kaisar Malang ini tidak bermaksud membuktikan bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Sebaliknya, dia berencana untuk segera menghukumnya sebagai seorang kultivator iblis. Jika ini adalah kiamat, Yun Ran tidak akan peduli dengan hal lain. Dia hanya akan naik dan memukulnya beberapa kali dan mengajarinya menjadi manusia yang pertama. Namun, pada saat ini, kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi. Jika dia naik dan meninju Kaisar Malang ini beberapa kali, bahkan Mo Beiyuan tidak akan bisa melindunginya. Yun Ran menekan amarah di hatinya. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut menarik lengan baju Mo Beiyuan dari belakang. Dia berdeham dan berkata dengan lemah, "Yang mulia, saya belum banyak membaca dan tidak tahu banyak. Jadi, bukankah hukum benua timur mengharuskan seseorang untuk menunjukkan bukti?" Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari belakang Mo Beiyuan. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Kaisar Malang yang duduk di atasnya dengan matanya yang hitam dan cerah. Adapun alasan yang mulia sebutkan, Yun Ran semakin tidak mengerti. Yang mulia harusnya tahu apa hubunganku dengan Raja Yuan, bukan? Bukankah dia berhak melindungiku? Jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya, pria seperti apa dia? Yun Ran merasa hubungannya dengan Mo Beiyuan mungkin tidak akan jelas dalam jangka pendek, dan dia tidak bisa mengungkap racun Gu. Orang-orang ini telah mengidentifikasi dia sebagai wanita Mo Beiyuan dan bersikeras bahwa Mo Beiyuan terobsesi padanya dan sangat menyayanginya. Baginya, dia bisa menjadi musuh dunia. Dia adalah bencana yang menimpanya. Kalau begitu, dia sebaiknya menggunakan ini sebagai kedok. Bukankah Yang Mulia menyayangi para selir di harem? Bukankah para menteri menyayangi istri mereka? Lalu bagaimana perlindungan tuanku terhadapku menjadi sihir? Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan mengaitkannya ke lengan Mo Beiyuan. Dia tersenyum genit. Tubuh Mo Beiyuan menegang saat dia melihatnya tiba-tiba mendekat dengan intim. Kenapa wanita ini tiba-tiba menjadi begitu dekat? Dan apa yang dia bicarakan? Kapan dia menyayanginya? Apakah wanita ini salah paham? Karena Yun Ran telah memutuskan untuk menjadi bencana, dia tentu saja harus bersikap profesional dalam hal itu. Jika kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang penggarap setan hanya karena aku cantik, maka aku tidak akan menerima ini. Secara logika, bagaimana bisa seorang penggarap iblis secantik saya? Bab 144 Apakah mereka secantik aku? Mo Beiyuan tahu bahwa Yun Ran tidak bermain sesuai aturan, tetapi saat ini,
dia masih terpana oleh keintiman Yunran yang tiba-tiba. Karena racun parasit, kedekatannya membuat seluruh darah di tubuhnya mendidih. Dia tidak ingin mendorongnya menjauh. Matanya menjadi gelap. Yunran memeluk lengannya lagi dan menggoyangkannya. Pinggang kecilnya bengkok, dan matanya menawan. Bibir merah mudanya sedikit terbuka. Yang mulia, Anda pernah melihat wanita pembudidaya setan sebelumnya. Apakah mereka secantik aku? Biasanya ekspresinya tenang. Sekarang, dia sengaja melembutkan suaranya dengan sedikit nada centil. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Itu bahkan lebih jelas dan wajah cantiknya bahkan lebih mempesona. Tidak, para penggarap iblis semuanya sangat jelek. Mo Beiyuan mengatakan yang sebenarnya. Rumor di luar semuanya tidak masuk akal. Bagaimana seorang penggarap iblis sejati bisa memiliki penampilan seperti itu? Yunran sepertinya telah mendengar kata-kata cinta yang menyenangkan dan tersenyum manis. Yang mulia, menurut Anda apa yang dilakukan orang-orang itu dengan memfitnah saya sebagai seorang kultivator yang jahat? Apa gunanya membiarkan pembunuh sebenarnya lolos begitu saja? Jangan bilang mereka ingin melindungi pembunuh sebenarnya, seorang penggarap iblis yang jahat. Mengapa mereka melindungi seorang pembunuh? Jangan bilang mereka punya hubungan yang memalukan dengan si pembunuh. Kemudian kita harus menyelidikinya dengan cermat. Itu terlalu menakutkan. Dia jelas memiliki senyuman termanis di wajahnya, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak begitu manis. Menjebaknya. Ayo, siapa yang tidak tahu cara menyebarkan rumor? Kamu iblis wanita, kamu hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anak saya meninggal secara tragis. Bagaimana saya bisa melindungi seorang penggarap iblis pembunuh? Orang yang meraung adalah jenderal tua yang telah mengadu kepada kaisar sebelumnya. Putra sah satu-satunya telah meninggal secara tragis. Ketika dia mendengar rumor bahwa Yunran adalah seorang penggarap setan, dia memasuki istana untuk mengeluh. Mata jernih Yunran menyapu dan dia bertanya, lalu apakah kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku membunuh putramu? Jenderal itu berkata dengan tegas, tidak, tetapi saya tahu bahwa pengembangan kekuatan spiritual Anda tidak sah. Jika Anda tidak berkultivasi menggunakan metode budidaya jalur iblis, bagaimana Anda bisa menjelaskan kultivasi Anda? Yunran tidak menyangka metode kultivasinya menjadi alasan dijebak. Dia mengangkat sudut bibirnya. Apa yang salah? Bakatmu buruk. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa membiarkan orang lain memiliki bakat tinggi dan meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat. Kamu sudah hidup begitu lama, tidakkah kamu mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana? Apakah kematian putranya menjadi alasan baginya untuk melibatkan orang yang tidak bersalah? Saya memupuk kekuatan spiritual, bukan metode penanaman setan. Apakah aku mempunyai energi iblis atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita mengujinya. Namun, Anda bersikeras agar saya mengembangkan metode penanaman setan dan saya adalah seorang pembudidaya setan sebelum memverifikasinya. Apa maksudnya kamu ingin membalaskan dendam anakmu? Apakah kamu ingin membunuhku tanpa alasan? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membalaskan dendam putramu, atau kamu hanya ingin berurusan denganku? Faktanya, ketika dia berada di istana Yuan, Thunderbolt telah memberitahunya bahwa jenderal yang putranya telah meninggal ini adalah ajudan kepercayaan kaisar. Dia tidak cocok dengan Mo Beiyuan. Oleh karena itu, ini mungkin pertunjukan yang sengaja dibuat oleh kaisar malang itu. Adapun motifnya, Yunran bisa menebaknya secara kasar. Jika dia adalah seorang kultivator iblis, maka Mo Beiyuan pasti akan terlibat. Bahkan jika dia tidak dihukum, reputasinya akan sangat terpengaruh. Apalagi ada dua anak. Dengan ibu kultivator iblis, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di 5 negara di masa depan. Kaisar jelas-jelas mengincarnya, tetapi kenyataannya, dia pada akhirnya mengincar Mo Beiyuan. Bab 145 Identitas Nona kedua keluarga Yun. Tapi saat Yunran merasa masalahnya hampir terselesaikan dan mereka bisa meninggalkan aula kaisar yang malang itu. Kasim di samping kaisar yang malang itu tiba-tiba membisikkan beberapa kata ke telinga kaisar yang malang itu. Kaisar malang itu tiba-tiba tersenyum, seolah dia telah mendengar sesuatu yang menarik. Setelah beberapa saat, beberapa orang memasuki aula. Ketika orang-orang itu mendekat, Yunran melihat mereka dengan jelas. Pantas saja mereka terlihat begitu akrab dari jauh. Itu adalah pasangan Yun dan Yun Qingqing. Salam, Yang Mulia.
Keluarga Yun yang terdiri dari 3 orang memberi penghormatan kepada Kaisar. Mo Donglin melambaikan tangannya. Berdiri, kalian semua. Saya mendengar bahwa Menteri Yun ingin bertemu dengan saya. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan tentang identitas nona kedua keluarga Yun. Yun Ziyuan membungkuk sedikit dan menjawab, saya di sini untuk mengetahui identitas putri kedua saya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa orang di depan saya bukanlah putri kedua saya, melainkan seorang pencuri. Pencuri ini menggunakan identitas putri keduaku untuk dengan sengaja mendekati Raja Yuan. Saya khawatir dia akan menyakiti Raja Yuan dan kedua cucu saya. Yun Ran ingin mengutuk mereka. Sebelum tuan rumah meninggal, keluarga Yun tidak memperlakukan dia dan kedua anaknya sebagai manusia. Namun, mereka ada di sini untuk memberi penghargaan kepada cucu-cucu mereka. Bermimpilah. Saya memang bukan putri kedua dari keluarga Yun. Lagi pula, aku sudah menarik garis yang jelas dengan keluarga Yun. Ketika saya meninggalkan keluarga Yun dengan 2 bungkusan kecil itu, saya menjelaskannya dengan sangat jelas. Menteri Yun seharusnya tidak melupakannya begitu cepat, kan? Yun Ziyuan menjawab dengan tajam, saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda yang menyebabkan temperamen Anda berubah drastis. Namun, semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Sekalipun temperamen seseorang berubah drastis, tidak mungkin mengubah penampilan, kepribadian, dan bakat bawaannya. Putri kedua saya terlahir bodoh dan jelek. Bagaimana dia bisa menjadi pintar dan cantik dalam waktu sesingkat itu? Oleh karena itu, Anda sama sekali bukan nona kedua dari kediaman Perdana Menteri. Siapa sebenarnya kamu? Dia tidak hanya berpura-pura menjadi putri kedua saya, tetapi dia juga mencuri akar spiritual tingkat surga putri sulung saya. Ketika Yun Ziyuan mengetahui bahwa para penggarap iblis di kota kekaisaran menyebabkan masalah, dia tidak berpikir untuk melibatkan Yun Ran segera. Namun, seseorang menyebarkan berita bahwa Yun Ran adalah seorang kultivator iblis, menyebabkan dia tiba-tiba mempunyai rencana. Setelah berkolusi dengan orang-orang dari Istana Perdana Menteri, mereka memasuki istana. Luo Dai juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yun Ran. Matanya merah seperti baru saja menangis. Kamu jelas bukan putri kandungku. Katakan padaku, kemana kamu membawa ranerku? Apakah dia sudah mati? Dia dibunuh olehmu, anakku yang malang. Yun Qingqing maju untuk mendukung ibunya dan menatap Yun Ran dengan kebencian di matanya. Saya tumbuh bersama saudara perempuan saya dan hati kami terhubung. Kamu bukan adikku. Siapa kamu? Apakah Anda berpura-pura menjadi saudara perempuan saya demi akar spiritual tingkat surga saya? Lalu aku akan memberimu akar spiritual tingkat surga. Bisakah kamu mengembalikan adikku kepadaku? Yun Ran akan menjadi bodoh jika dia tidak tahu. Keluarga ini berencana mengadakan pertunjukan untuk memutarbalikkan kebenaran, menghapus identitasnya sebagai Yun Ran, dan memastikan bahwa identitasnya tidak diketahui. Mereka akan berpura-pura mendekati Raja Yuan dengan penipu ulung. Mereka bahkan ingin mengambil kembali akar roh tingkat surga. Mereka bertiga seharusnya sudah berkolusi sejak lama dan kata-kata mereka sama. Sekilas tidak ada cacat. Apalagi Yun Ran sudah meninggal. Tidak ada bukti. Bab 146 Telur Bau. Kedua pak kecil itu diam dengan patuh karena Yun Ran telah menginstruksikan mereka bahwa setelah memasuki aula, mereka harus tutup mulut. Mereka akan pulang setelah ayah dan ibu mereka menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, kedua pak kecil itu mendengarkan dengan mata hitam besar mereka dan tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, mereka tidak hanya mengenali Yun Qingqing, Yun Ziyuan, dan Luo Dai, tetapi mereka juga mengingat kenangan buruk dari Istana Perdana Menteri. Little Sweetie Cake begitu bersemangat dalam pelukan ayahnya hingga pinggang kecilnya menjadi tegak. Penjahat besar. 1, 2, 3. 3 telur penjahat besar. Mereka menindas ibu. Sweetie Cake ingin menghajar telur-telur penjahat besar itu. Meskipun Bun tidak mengatakan apa-apa, cara dia memandang keluarga Yun yang beranggotakan 3 orang jelas menunjukkan sikap bermusuhan. Dia bisa memahami arti di balik perkataan keluarga Yun. Mereka mengatakan bahwa ibu di depannya bukanlah ibu mereka, melainkan seorang penipu ulung. Begitu Sweetie Cake berbicara, keluarga Yun segera mengalihkan perhatian mereka ke kedua anaknya. Mata Yun Ziyuan bersinar dengan kelihayan. Kedua bayi kecil ini adalah yang paling mudah dibujuk.
Kecil ini baru saja mengatakan bahwa namanya adalah Sweetie Cake. Tunggu, siapa nama besar itu? Yun Ziyuan berpikir lama tetapi tidak dapat mengingat nama anak laki-laki itu. Dia hanya bisa memulai dengan gadis kecil di pelukan Mo Beiyuan. Sweetie Cake, namamu Sweetie Cake kan? Saya kakek dari pihak ibu Anda. Apakah kamu masih ingat kakek dari pihak ibumu? Pak kecil itu meringkuk di pelukan ayahnya. Di wajah mungilnya yang seperti adonan, alis kecilnya terangkat. Alisnya yang tebal dan keriting bergetar saat dia mengarahkan tangan kecilnya yang gemuk ke arah Yun Ziyuan. Kamu benar-benar telur yang buruk. Telur bau. Telur kotor yang hanya bisa terbang. Gadis kecil itu masih terlalu muda dan tidak tahu bagaimana cara memarahi orang sama sekali. Dia mungkin menggunakan seluruh kosakatanya untuk memarahi mereka dengan keras. Yun Ran, ibu kandungnya, hampir tidak bisa menahannya dan tertawa tidak ramah. Apakah gadis kecilnya harus begitu manis? Yun Ziyuan, Menteri Yun yang memiliki reputasi baik dari benua timur, dimarahi oleh seorang anak berusia 3,5 tahun di depan begitu banyak rekannya di aula utama. Ekspresi wajahnya hampir runtuh. Untungnya, dia tenang dan tahu bahwa tujuan utama hari ini adalah mengungkap identitas palsu Yun Ran. Sepertinya Sweetie Cake tidak mengingat kakek dari pihak ibumu. Tidak masalah. Lagi pula, kamu masih muda. Wajar jika kamu tidak mengingatnya. Pak kecil itu melebarkan mata hitamnya yang besar dan memeluk leher ayahnya dengan lengannya yang seperti akar teratai. Ia mengeluh dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah, kue manis tidak menyukai telur besar yang jelek." Telur besar yang jahat disebut kecil Sweetie Cake dan Broter, dan mengatakan bahwa ayah Sweetie Cake sudah mati. Ketika Yun Ziyuan mendongak dan bertemu dengan mata Mo Beiyuan yang gelap dan dingin, dia merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya. Raja Yuan, lihat ini. Bagaimana seorang anak bisa memiliki ingatan yang baik? Dia pasti salah ingat. Mo Beiyuan meletakkan tangannya yang besar di punggung si paket kecil dan menepuknya. Mata dinginnya menyapu ketiga anggota keluarga Yun. Menteri Yun, maksudmu putriku yang berharga telah berbuat salah padamu. Yun Ziyuan tersenyum canggung dan berkata sambil tersenyum, kue manis kecil baru berusia 3,5 tahun. Bagaimana Anda bisa menganggap serius kata-katanya? Yang mulia, bukankah begitu? Suara Mo Beiyuan semakin dalam. Tapi aku percaya padanya. Bun yang dari tadi diam tiba-tiba berkata, adikku tidak salah ingat. Anda memarahi kami dan mengatakan bahwa ayah kami sudah meninggal. Setelah mengatakan itu, cahaya ungu tua muncul di matanya yang seperti batu giok hitam. Dia menatap lurus ke arah Luo Dai dan Yun Qingqing di belakang Yun Ziyuan. Kamu juga menyebut kami kecil dan menghina ayah. Kamu sama sekali tidak menyukai ibu dan kami, jadi sekarang kamu mengatakan ibu itu palsu, kamu ingin menyakitinya, kan?